Halo brother dan sister semuanya dari seluruh penjuru alam semesta. Tetap semangat menggapai cita-cita kalian. Walau lelah dan cobaan datang silih berganti, tak perlu bersedih, istirahat sejenak. Welcome back again bersama Ipan di sini, di mana saya akan mereview alur film Thailand berjudul My True Friend yang berdasarkan kisah nyata. Film ini menceritakan tentang arti dari persahabatan, di mana film ini dibintangi Mario Maurer, teman main monopoli saya dulu waktu taman kanak-kanak di Bangkok. Sedikit saja penjelasannya, tak perlu banyak permainan kata, adu argumentasi, dan sediakan kopi. Mari kita kenyot. Film diawali dengan memperlihatkan perkelahian antar geng, di mana terlihat seorang pria di sana tampak kebingungan dengan apa yang terjadi, yang kemudian diajak pergi dari sana oleh seorang gadis. Di mana pemuda tadi bernama Song, yang mana dia baru saja pindah ke kampus ini, dan si gadis yang bersama dengannya bernama Nem, yang ternyata satu jurusan dengan Song. Lalu datanglah Deo temannya Nem, di mana si Song begitu terpukau ketika melihat kecantikan parasnya. Kemudian kita akan melihat Si Gun yang merupakan ketua dari geng bernama Sperma, oleh karena dia sering berkelahi yang membuatnya dikeluarkan dari kampusnya yang dulu. Di mana diperlihatkan masa lalu Si Gun yang dijelaskan, di mana dia adalah tipe orang yang sangat menjunjung tinggi nilai persahabatan, bahkan dia rela meninggalkan ujiannya demi menolong temannya yang sedang dikeroyok, yang membuatnya dikeluarkan dari kampus. Terlihat nampak kekecewaan dari wajahnya, di mana orang tuanya tidak bisa hadir saat dipanggil kepala sekolah karena orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaannya yang meskipun Gun secara ekonomi dapat tercukupi, malahan lebih, namun karena kurangnya perhatian dari mereka yang terlalu sibuk mengejar duniawi, dan karena hal itulah alasan Gun menganggap bagi dirinya uang membawa kesengsaraan. ทำให้พวกเขามีความสุขแต่สำหรับผมมันทำ Beralih pada Song yang sedang di kantin, lalu didatangi Nem dan Deo yang lantas duduk bersamanya, dan lalu muncullah dua orang yang suka dengan Deo dan mengusir Song, di mana Song yang takut hendak pindah namun dilarang Nem. Lalu muncullah Si Gun yang padahal dia hanya akan mengantri membeli makanan, namun membuat mereka takut dan pergi dari sana. Namun tiba-tiba seorang pria menyerobot antrian dan ditegur oleh Gun. Tak lama muncullah teman si penyerobot bernama Bir, yang kemudian sempat terjadi cekcok antara Si Gun dan mereka, yang berhasil dipisah oleh seorang guru. Terlihat Song yang baru saja pulang, tapi tak kunjung dibukakan pintu oleh kakaknya, yang ternyata si kakak sedang berduaan dengan pacarnya di dalam rumah, di mana si Song merasa kesal dengan kelakuan kakaknya tersebut dan lalu pergi. Saat Song tak tahu harus kemana, dia pun bertemu dengan Deo yang lalu diajak ke sebuah danau, di mana di sini dia bercerita pada Deo tentang dirinya jika ia pindah ke sini dan ia tinggal bersama kakaknya karena ia tak tahan dengan ibundanya yang selalu mengatur Song. Yang mana setelah pertemuan itu Song menjadi semakin menyukai Deo dan sering pergi bersama. Beralih kembali kepada Gun yang sedang dugem bersama teman-temannya, di mana karena ketampanan dan karismatik Gun sebagai ketua geng, tidak heran jika banyak gadis bahkan lelaki yang feminim suka padanya. Seperti terlihat ketika Gun sedang duduk, mereka didatangi beberapa gadis yang salah satunya berniat untuk berkenalan dengannya. Dan gadis itu bernama El, di mana setelah ia diberi minuman ginseng oleh teman Gun, ia pun mabuk dan diantarkan pulang oleh Gun karena merasa kasihan padanya. ไปข้างนอกกับพี่ดีกว่าไหม Ketika Gun berada di rumahnya, terlihat ia nampak kesepian meskipun dengan segala kemewahan yang ia miliki karena kesibukan orang tuanya, sehingga ini menjadi jawaban kenapa Gun sering bersama teman-temannya, karena saat bersama teman-temannya Gun bisa melupakan kesedihan atas kurangnya perhatian dari kedua orang tuanya yang selalu sibuk.
คุณผู้ใจฝากสตางค์เพิ่ง5,000เจ้า Sementara itu Song sedang bersama Deo yang pada saat itu terlihat dua orang yang tidak suka dengan kedekatan mereka berdua lalu mendatangi Song dan menghajarnya, di mana mereka memperingatkan Song untuk menjauhi Deo, dan tak lama muncul Gun yang membuat mereka kembali takut dan pergi. Terlihat Nem sedang mengobrol bersama Song yang tepat pada saat itu muncul Gun, namun entah kenapa Nem terlihat marah pada Gun padahal ia mencoba bersikap baik padanya. Saat Gun dan gengnya bermain bola, di mana bolanya keluar lapangan yang tepat ke arah Song yang baru pulang kuliah, yang mana Song mencoba mengembalikan bola mereka dengan menendangnya dan tak sengaja mengenai wajah salah satu teman Gun sehingga memancing emosi yang lainnya dan akan menghajar Song, namun Gun menghentikan mereka dan mengajak Song ikut bermain. Dan akhirnya mereka pun menjadi akrab dan memperkenalkan satu persatu temannya, yaitu Todd, Kla, Arm, Cem, dan Nick, di mana diketahui juga kalau Song adalah teman SMA-nya Gun dahulu. Nih Kak, nih Syam. Tapi tiba-tiba mereka didatangi Bir dengan membawa temannya bernama Kem dan lainnya yang mengajak Gun sparring untuk bertarung 1 lawan 1 dan berhasil dimenangkan Gun. Akan tetapi si Keng yang pelontong tidak menerima kekalahannya dan memukul Gun, namun dilerai oleh Bir dan temannya sendiri dan lalu pergi. Saat Song pulang ke rumah dan ia melihat kembali kakaknya membawa teman prianya ke rumah yang membuat Song marah dan kesal, dan lalu dia pun pergi lalu menghubungi Gun dan menyusulnya yang pada saat itu sedang berada di tempat hiburan malam. Di mana saat itu terlihat Nick diperas oleh 2 orang preman yang memintanya sebungkus rokok. "Jang, buka rokok tuh," yang ternyata dilihat oleh Gun yang lalu menghajar kedua preman itu saat berada di toilet, dan kemudian Gun mengembalikan rokok milik Nick dan memberitahunya untuk jangan membiarkan mereka memeras Nick lagi. Lalu Kla memperingatkan Gun untuk jangan gegabah karena dia khawatir jika mereka membalas dendam dan menghajar Gun, ia takut reputasi geng sperma akan jelek, yang ditanggapi oleh Cem dan lainnya untuk santai saja. Di mana saat itu Song menanyakan alasan mereka selalu berkelahi dan dijawab oleh Gun karena geng mereka selalu ditantang, sembari memberitahu Gun kita harus menjadi yang terkuat agar tidak mudah dikalahkan. Yang juga Gun pun mengajak Song bergabung ke gengnya karena melihat Song sendirian dan sering diganggu, di mana Nick memberikan syarat untuk masuk ke geng mereka kalau Song harus bertukar selempak dengan dirinya. Dan dari sinilah persahabatan anggota geng sperma dan Song dimulai. ถ้ามีใครมารังแกมึงกูเนี่ยจะกันและกันที่พาเราเป็นเพื่อนกันสัตว์เอ้ยทำเสียงเสมือนเชียวเล่าต่อเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวก่อนแต่เดี๋ยวที่ผ่านมันเสียมีกู Suatu ketika Gun mengejar Nem untuk menanyakan alasan kenapa dia selalu marah padanya. Lalu Nem memberitahunya jika ia menyalahkan Gun atas kematian kakaknya, yang tepat saat itu Keng dan Bir yang dulu pernah berkelahi dengan Gun ada di sana, di mana ia masih kesal dengan Gun dan berusaha menyakiti Nem. Melihat Nem disakiti, Gun pun tidak tinggal diam dan berusaha melawan mereka. Namun si Keng mengancam Gun dengan pisau, tapi tiba-tiba Bir mencoba merebut pisau Keng sehingga Gun dan Nem berhasil melarikan diri. ผู้ชายฉันขอยืนยันมันดีตัวยิ่งดี Saat sedang jalan-jalan, Song melihat pacar kakaknya sedang selingkuh, di mana Song yang sekarang telah berubah menjadi pemberani lalu menghajar pacar kakaknya. Melihat perkelahian itu, salah seorang pengunjung menelpon polisi, di mana saat mereka akan kabur, pintu mobilnya terkunci oleh karena si Nick yang penakut bersembunyi dan mengunci pintunya sehingga mereka tertangkap. Di
Di mana saat di sel, Kla yang marah memukul Nick karena membuat mereka dalam masalah, di mana karena Gun membelanya, yang mana maksud si Gun hanya tidak ingin melihat sahabatnya saling bertengkar, membuat Kla merasa kalau ia tidak dianggap, yang padahal si Kla lah yang selalu menemani Gun bertarung selama ini. กูนี่แหละที่ยืนสู้ข้างพวกมึงไม่เคยมึงบอกว่าเราคือแชมเปี้ยนเราคือสเปิร์มที่แข็งแกร่ง Yang kemudian mereka pun dibebaskan, di mana saat teman-temannya dijemput oleh orang tua mereka, si Gun mencari orang tuanya, yang mana diberitahu oleh asistennya orang tua si Gun tidak bisa menjemputnya karena masih berada di Singapura, yang membuat si Gun merasa sangat kecewa. คุณพ่อคุณแม่ Di sisi lain, kita akan melihat seorang perempuan yang merupakan ibu dari Nem sedang menangis sambil memandangi foto almarhum kakaknya Nem. Lalu si Nem muncul dan memeluk ibunya, di mana si Nem berkata jika itu semua gara-gara si Gun. Yang lantas ibunya Nem menceritakan kebenarannya selama ini kalau kakaknya kecanduan narkoba dan meminta si Gun menyelamatkannya, di mana ketika si Gun datang, kakaknya telah tewas tak tertolong setelah dipukuli para pengedar narkoba, yang mana alasan ibunya merahasiakan semua ini dari Nem karena tidak ingin Nem malu akibat kelakuan kakaknya. Sementara itu Gun sedang bersama Todd dan Song yang ikut menginap di rumahnya, di mana saat itu Song ditelepon oleh Nem yang mengajaknya untuk datang ke acara tiup lilin Deo, yang pada awalnya Song sempat menolak, namun akhirnya ia mau juga dan mempersiapkan hadiah untuk Deo. เนมว่าไงวะ Terlihat Song, Gun dan Todd di tempat ulang tahun Deo, yang mana Song melihat Nem lantas menghampirinya dan menanyakan Deo, namun pil pahit harus ditelan oleh Song saat dijelaskan oleh Nem jika Deo sedang bersama pacarnya, mana hal tersebut membuat Song terpukul. พี่ดิวเขามากับแฟน Lalu Song diajak oleh Todd yang telah dibayar oleh seorang perempuan untuk memukuli seorang pria, di mana Song yang sakit hati sangat bersemangat dan antusias karena dapat melampiaskan amarahnya dengan memukuli pria yang dimaksud, sedangkan Todd menghalangi teman wanita si pria dan kelepasan menamparnya. Terlihat si Gun nampak resah, yang mana karena wanita yang telah ditampar Todd adalah anak dari seorang anggota dewan, dan mengingatkannya jika mencari uang dengan memukuli orang bukan perbuatan yang dibenarkan, dan jika ia butuh uang tinggal bilang saja, karena baginya uang bukanlah apa-apa dibandingkan dengan sosok teman yang Gun anggap lebih berharga dari semua uangnya. สวเชียงใหม่ได้มึงเอาไปแต่สิ่งที่มีค่าสำหรับกูคือพวก Gun, Song, dan Nem pergi ke danau tempat mereka biasa berkumpul, di mana Gun memikirkan teman-temannya, terutama Todd yang pergi setelah dinasehati Gun, yang mana Gun hanya mencoba mengingatkannya. Gun beranggapan hanya karena kita bersahabat bukan berarti kita harus membenarkan perbuatannya yang salah, justru kita harus mengingatkannya karena kita berteman untuk selamanya. ถึงเพื่อนจะโกรธก็เถอะ Saat di kantin, Song menunjukkan tato bertuliskan geng sperma pada Gun, namun Gun menjelaskan kalau lambangnya ada di jiwa kita, tak perlu diungkapkan, dan mengingatkan Song meskipun kita sering berkelahi, kita bukan gangster, karena lelaki berkelahi sampai ada pemenangnya tidak perlu sampai membunuh. ไม่เอากันถึงตายหรอกเว้ย Yang kemudian muncullah Bir, yang mana maksud kedatangannya untuk memperingatkan Gun kalau Kang dan gengnya bernama Naik Bazar akan menyerang mereka, dan menjelaskan alasan ia memberitahu mereka hal ini karena ia tidak suka pada Kang yang selalu memakai senjata saat berkelahi. กูไม่ชอบวิธีที่มันใช้มึงวันนั้นโดนคุมอยู่บ้านหลายวัน Bersamaan dengan itu terlihat Kla yang masih marah pada Gun karena dianggapnya bertingkah seperti bos yang selalu mengaturnya, dan tak lama kemudian muncullah anak buah Kang yang memberitahu kalau Todd telah ditangkap dan juga disuruh untuk membawa Song ke stadium malam ini jika ingin Todd dibebaskan. จับไปเดี๋ยวบอกไอ้กันไหนสองนะให้ไปเจอกูตอนเที่ยงคืนไอ้ก้า Di mana Aram lalu menceritakan jika Todd ditangkap oleh geng Naik Bazar, lalu Song menelpon Cem yang sudah lebih dulu ke sana dan memberitahu untuk datang ke stadium malam ini.
พื่อปกป้องคนที่เรารักต่างหาก Dan tibalah anggota geng sperma di markas geng Naik Bazar disusul dengan Bir dan teman-temannya yang berniat membantu. Lalu si Keng memperlihatkan Todd yang telah babak belur, yang lalu dijelaskan alasan Todd ditangkap oleh Rock yang merupakan bos geng Naik Bazar karena ia telah memukuli orang tanpa alasan dan ditambah menampar seorang wanita. อันนั้นไม่เท่าไหร่ มันเสือกไปตบผู้หญิงด้วย Di mana si Rock menyuruh Gun untuk meninggalkan Song, di mana Rock menginginkannya sebab Song bersama Todd ikut terlibat dalam pemukulan pria sewaktu di diskotik tempo hari, di mana geng Naik Bazar ini adalah suruhan pria tersebut. Yang mana Gun pun jelas dan pasti tidak akan membiarkan temannya disakiti, dan pertarungan pun dimulai dengan diiringi tetesan air langit disinari temaramnya lampu sorot yang menemani lesatan setiap kepalan demi kepalan tangan yang menghujam tubuh dan runtuh terikat kesakitan. Di mana pertarungan mendekati akhir, Gun melawan Rock yang diberikan syarat oleh Rock jika ia dapat mengalahkannya, ia bisa pergi dengan temannya. Namun Gun yang telah kelelahan pun dikalahkan oleh Rock. Selesai pertarungan, Todd, Song, dan lainnya berhasil kembali dengan selamat. Diketahui alasan Rock membebaskan mereka karena terkesan dengan ikatan persahabatan Gun dan kawan-kawan, yang mana di sini juga Bir meminta izin untuk menjadi salah satu teman mereka. เราจะเคยมีเรื่องกันเว้ย กูไม่ได้มาทำอะไรมึงนะเว้ย กูรักมึงเว้ย Selang waktu terlihat Gun bertemu El, di mana El berterus terang tentang perasaan sukanya pada Gun, namun ditolak. Yang meskipun begitu El meminta Gun untuk menemaninya saat acara hitung mundur pada malam tahun baru nanti, dan disetujui oleh Gun. พี่กันน่ารักมากเลยอ่ะแอลแล้วพี่กัน Di mana saat El memeluk Gun dilihat oleh Nem dan merasa cemburu, sehingga sikap Nem saat Gun di rumahnya yang sedang membantu memasangkan lampu menjadi jutek dan uring-uringan kukulutus ngomong kemana wae. Namun Gun tetap mencoba membujuk Nem dan bersikap baik padanya, di mana saat mengantar Nem berjualan, ia juga mengajak Nem untuk malam tahun baruan bersamanya, sehingga membuat Nem tersipu kegirangan malu-malu jaguar dan tetap berpura-pura jutek. Itulah wanita. คืนปีใหม่ไปเขาดาวด้วยกันไหมเนมมาช่วยก่อนดิ Dan saat pesta tahun baru, Gun yang tadinya akan menemui El karena sudah berjanji, namun diajak oleh kelas sehingga ia pun berencana akan menemui El setelah acara hitung mundur dan merayakan tahun baru bersama sahabat-sahabatnya. Saat Gun akan pergi menemui El, dia melihat Song, Nick, dan Arm berkelahi dengan Kang, di mana saat Kang mengeluarkan pisau akan menusuk Nick berhasil diselamatkan oleh Gun, namun Gun malah tertusuk, tetapi ia berpura-pura baik-baik saja karena ia ingin menepati janjinya pada El. Di mana sesampainya di sana Gun langsung terjatuh karena luka tusukan yang ia dapatkan dan dilarikan ke rumah sakit. Yang kemudian orang tua Gun muncul, akan tetapi dokter memberitahu mereka jika Gun nyawanya tak tertolong, yang membuat mereka semua bersedih menghadapi kenyataan Gun telah tiada. Di mana orang tuanya Gun pun terlihat menyesal karena tidak bisa bersama Gun semasa Gun masih hidup. Song yang mengingat kembali kejadian selesai pesta dan menyadari kalau Kang lah penyebabnya, lalu pergi mencari keberadaan Kang dan menemukan Kang di stasiun, di mana ia berniat melarikan diri, namun berhasil ditemukan dan mencoba kabur dari kejaran geng sperma. Yang tiba-tiba muncul Rock, di mana Kang menyangka Rock akan membelanya, yang ternyata Rock berniat membantu geng sperma. ลูกพี่กูมา มึงนี่แม่งทุเรศจริงๆว่ะ Kemudian Song dan Kang bertarung satu lawan satu, di mana Kang kembali mengeluarkan pisaunya dan si eta mau kawani dan berhasil direbut oleh Song dan akan menusuknya. Namun Song mengingat perkataan Gun dahulu jika lelaki bertarung untuk menjadi pemenang bukan pembunuh, sehingga tidak jadi membunuh Kang dan polisi pun datang.
Di akhir kisah Song menceritakan jika hidupnya banyak berubah sejak bertemu Gun, di mana ia mengerti arti dan pentingnya persahabatan dan juga menjadikan Song menjadi pemberani, dan baginya meskipun tidak akan ada lagi orang seperti Gun, namun Gun akan menjadi kenangan terbaik bagi semua anggota geng sperma. จำที่ยิ่งใหญ่ในใจพวกเราตลอดไป Dan film pun berakhir. Dan diceritakan juga bila saat ini geng sperma telah kehilangan 2 anggotanya dan sekarang lebih banyak mempertimbangkan kembali hidupnya dibandingkan saat kehidupannya sewaktu masih remaja yang penuh dengan kekerasan. Film yang sangat bagus. Salah satu hal yang dapat kita petik dari film ini adalah sebagai sahabat maupun terhadap orang lain, kita harus saling mengingatkan dalam hal kebaikan tentunya, namun kita juga harus memperhatikan kalau cara menyampaikannya dengan cara yang baik. Kalau begitu, sekian dari saya Ipan bersama seluruh tim mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon izin undur diri, tetap berbahagia, jangan lupa istirahat, always semangat, lakukan hal yang baik dan bermanfaat. See you next video.